Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Kembali lagi kita berjumpa pada pembelajaran matematika ya nak. Baiklah abang kakak, hari ini kita akan mempelajari kembali atau kita akan mengulang kembali materi yang kita pelajari beberapa bulan. Yaitu kita akan rangkum materi kita sebelum ujian mid semester. Oke abang kakak, silakan disimak ya nak. Pertama, kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan ini itu masih menggunakan penyebut yang sama, yaitu hasil jumlah pembilang dari pecahan yang dijumlahkan, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini masih penjumlahan penyebut yang sama ya. Contoh soal, 4/7 ditambah 2/7 sama dengan 4 ditambah 2/7 sama dengan 6/7. Jadi bisa abang kakak lihat bahwasanya penjumlahannya itu masih gampang karena penyebutnya sama. Nah, sekarang kita akan melihat penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, jika terdapat pecahan A per B ditambah C per D, maka B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. B tidak sama dengan D, maka untuk menyelesaikannya dapat dilakukan dengan tahapan. Kita langsung aja ke contoh soal ya. Contoh soal, tentukan hasil penjumlahan dari pecahan 2/3 ditambah 4/6. Nah, pembilang dengan penyebutnya, itu penyebutnya berbeda ya nak. Maka caranya adalah 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 3 per 3 dikali 6. Jadi dikali silang dulu baru dikalikan penyebutnya. 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 3 per 3 kali 6. Sama dengan 12 ditambah 12 per 18. Nah, 12 didapatkan dari 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 3 per 3 dikali 6. Jadi dikali silang dulu baru penyebutnya dikalikan. Itu cara menyelesaikan penjumlahan dengan penyebut berbeda ya nak. Jadi jumlahnya 24/18. Kalau disederhanakan 16/18. Disederhanakan lagi 1/3. Paham ya abang kakak? Kedua, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dengan menyebut yang sama itu menghasilkan pecahan yang pembilangnya merupakan hasil kurang pembilang dari pecahan-pecahan yang dikurangkan, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, ini juga masih menggunakan penyebut tetap, yaitu contoh 3/5 dikurang 1/5 sama dengan pembilangnya sama-sama dikurangkan ya nak. 3 dikurang 1/5 sama dengan 2/5. Paham ya? Nah, kalau pengurangan dengan penyebut berbeda bagaimana lagi, Miss? Nah, caranya jika terdapat pecahan A per B kurang C per D, maka B tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, dan B tidak sama dengan D. Maka cara menyelesaikannya adalah, nah kita lanjut ke contoh soal juga supaya lebih paham. Tentukan hasil penjumlahan dari pecahan 3/4 dikurang 2/6. Perhatikan penyebutnya berbeda ya, yaitu 4 dan 6. Jadi hasilnya adalah tetap dikali silang, tapi ini dalam posisi bagi karena dia pembagian ya nak. 12 dibagi 4. 12 bagi 4 dari mana hasilnya? Dikali 3/12. Dikurang 12 dibagi 6 kali 2/12. Jadi 12 itu dari mana, Miss? Itu disamakan dulu penyebutnya sama-sama 12. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9.
Oke, paham ya nak? Kita lanjut. Perkalian pecahan. Nah, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa sangat gampang ya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasil perkalian dari pecahan berikut. 4/5 dikali 1/2. Nah, pecahannya masih biasa dengan biasa ya. Caranya 4 dikali 1/5 dikali 2 sama dengan 4/10 kalau disederhanakan 2/5. Nah, sekarang kita juga akan melihat perkalian pecahan biasa dengan campuran. Contoh soalnya adalah, tentukan hasil perkalian dari pecahan 1/2 dikali 1/3 sama dengan. Nah, kalau untuk pecahan campuran ini, abang kakak jadikan dulu dia ke pecahan biasa ya nak. Caranya 2 kali 1 sama dengan 2. Tambah 1, jadi 3/2 dikali 1/3 sama dengan 3/6. Disederhanakan menjadi 1/2. Paham ya? Lanjut perkalian pecahan campuran dengan campuran. Contoh soal 1/3 dikali 1/2. Nah, sama-sama campuran dengan campuran. Maka caranya sederhanakan dulu kedua pecahan tersebut, yaitu dengan cara 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, ini angka 5-nya diganti dengan 4 ya nak. 4/3 dikali 3/2. 3/2 itu dihasilkan dari 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Hasilnya tinggal abang kakak kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 3 kali 2 sama dengan 6. Paham ya nak? Nah, kita lanjut yang ketiga, perkalian pecahan desimal dengan biasa. Contoh soal 0,25 dikali 1/3. Nah, 0,25 pecahan desimal ya nak. Sementara 1,3 pecahan biasa. Caranya adalah, ingat ketika dua angka di belakang koma itu sama dengan 100. Dan satu angka di belakang koma sama dengan 10. Jadi 25/100 dikali 13/10. Tinggal dikalikan, yaitu 25 kali 13, 100 kali 10. Hasilnya 325 bagi 1000. Hasilnya 0,325. Nah, yang perkalian pecahan biasa dengan desimal. Yaitu contoh, tentukan perkalian dari 68,8 dikali 5/8. Nah, pecahan biasanya mana? Yaitu 5/8, desimalnya 68/8. Jawabannya adalah, silakan abang kakak robah desimal menjadi biasa. Karena dia satu angka di belakang koma, maka menjadi per 10. 688/10 dikali 5/8. Hasilnya yaitu 655 kali 5 per 10 kali 8. Hasilnya 3000/40 bagi 80. Hasilnya 43. Nah, sekarang kita akan lihat pembagian pecahan. Pembagian pecahan biasa dengan biasa. Contoh soalnya 4/9 dibagi 1/3. Nah, kalau ini sangat gampang ya nak. Kalau dia pembagian, tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. Caranya sama, 4 dikali 3 per 9 dikali 1. Jadi angka 3-nya untuk pecahan yang kedua naik ya nak. Jadi sama dengan 12/9 atau disederhanakan 4/3. Yang B, pembagian pecahan campuran dengan biasa. Yaitu tentukan hasil 2 3/5 bagi 3/8. Campurannya yaitu 2 3/5, sementara pecahan biasa 3/8. Seperti biasa, robah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu 5 kali 2 10, tambah 3 13/5 dibagi 3/8. Barulah dikali. Yaitu 13 dikali 8 per 5 dikali 3. Hasilnya 104/15. C, perkalian pecahan campuran dengan campuran. Nah, ini sangat gampang. Tentukan hasil 2 1/6 dibagi 1 5/7. Hasilnya
Jadikan dulu menjadi pecahan biasa ya, baru dikalikan. Hasilnya sama dengan 91/72. Oke, kita akan menghitung kecepatan ya nak. Masih ingatkah abang kakak rumus menghitung kecepatan? Iya benar, jarak tempuh per jarak waktu. Contoh soal, sebuah mobil dalam waktu 4 jam dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kecepatan rata-rata? Nah, dari contoh soal, waktunya 4 menit sementara jarak tempuhnya 200 km. Caranya yaitu menyelesaikannya, tuliskan dulu jarak tempuhnya berapa, waktu tempuhnya berapa, ditanya kecepatannya. Maka rumusnya kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh. Hasilnya sama dengan 50 km per jam. Nah, sekarang kita menghitung kecepatan. Mohon maaf, ini menghitung debit ya nak. Tadi kecepatan sudah, sekarang menghitung debit. Menghitung debit masih ingat kakak bagaimana cara rumusnya? Yaitu debit sama dengan volume per waktu. Itu kalau debit yang ditanya. Kalau volume sama dengan debit dikali waktu, atau kalau waktu sama dengan volume dikali per debit. Contoh soal, di dasar bak mandi terdapat lubang pembuangan. Apabila lubang tersebut dibuka, air dalam bak mandi sebanyak 60 liter akan habis dalam waktu 2 menit. Berapa debit air yang mengalir melalui lubang pembuangan tersebut? Nah, tuliskan dulu yang diketahui ya nak. Diketahui volume air 60 liter, waktu 2 menit, ditanya debit. Jadi rumus yang kita pakai adalah volume per waktu, sama dengan 60 liter per 2 menit, sama dengan 30 liter per menit. Oke? Nah, semangat belajar dari rumah ya nak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.